Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Agustin, mahasiswi Universitas Bengkulu, Prodi Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu pada reproduksi laki-laki dan reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada laki-laki yang pertama yaitu testis, yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan testosteron. Yang kedua yaitu penis, organ luar sebagai saluran sperma dan urin. Yang ketiga uretra, bagian di dalam penis yang merupakan saluran keluarnya sperma dan urin. Selanjutnya ada vesicula seminalis, tempat penampungan sperma untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Pembungkus testis dinamakan skrotum, berfungsi untuk menjaga suhu testis untuk reproduksi sperma. Kemudian ada epididymis, saluran di atas testis yang menempel, berbentuk koma, tempat penyimpanan sperma sementara. Epididymis juga tempat pematangan atau pendewasaan sperma. Kemudian ada vas deferens, yaitu penghubung epididymis dengan uretra. Selanjutnya ada kantung kecil namanya kelenjar Cowper, penghasil lendir dan cairan yang bersifat basah. Di atasnya terdapat kantong yang lebih besar, yaitu kelenjar prostat, penghasil cairan asam. Selanjutnya reproduksi wanita, yang strukturnya terdiri dari dua bagian, ada eksternal dan ada internal. Struktur reproduksi eksternal wanita ada dua, ada klitoris dan ada dua set labia. Apa itu klitoris? Klitoris merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang sangat sensitif karena banyak mengandung ujung saraf. Klitoris ini hanya ada pada wanita. Yang kedua, ada set labia, yaitu labium minor dan labium mayor. Untuk diketahui, dua set labia ini mengelilingi lubang vagina. Kemudian, lanjut ke bagian internal pada wanita. Ada ovarium, fungsinya yaitu untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium namanya ovulasi. Jadi, ada ovarium, ovum, dan ovulasi. Ovarium juga dikenal sebagai gonad betina, sama halnya dengan testis, jumlahnya ada sepasang. Ada bagian kiri dan ada bagian kanan, bentuknya seperti kacang almond, dan yang paling penting, juga di ovarium ini terdapat struktur kecil mirip kantong yang disebut folikel. Di dalam folikel ini ada ovum yang belum matang yang dikenal dengan oosit. Dan oosit ini sudah dibawa sejak lahir oleh wanita. Selain itu, folikel jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya kurang lebih 400.000. Ini bukan angka pasti. Jadi, kurang lebih jumlahnya perkiraan sekitar 400.000 dan akan berkurang seiring bertambahnya usia wanita. Pada wanita masa menopause biasanya ovariumnya berkurang karena folikelnya sudah mengeluarkan isinya, jadi berlubang. Yang kedua ada opiduk atau yang dikenal sebagai tuba Fallopi. Letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju ke tuba Fallopi yang akan menunggu bertemu dengan sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka terjadilah fertilisasi atau melebur. Meleburnya sperma dan ovum untuk menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi janin di bagian rahim. Yang ketiga ada rahim atau sering disebut sebagai uterus. Rahim merupakan organ tebal yang berotot, dapat berkembang selama masa kehamilan.
untuk menampung janin maksimal sekitar 4 kilo dan disebut sebagai organ yang kokoh. Lapisan dalam di bagian rahim dikenal sebagai endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Makanya, lapisan ini ketika terjadi menstruasi akan meluruh, yang akan terjadi akibat ovum tidak dibuahi oleh sperma. Di rahim terdapat mulut rahim atau serviks. Inilah bagian yang sering terkena kanker, yaitu dikenal dengan istilah kanker serviks. Jadi, bagi wanita, jaga pola hidup dan kebersihan organ vital kita agar tidak terkena penyakit yang tidak kita inginkan, seperti penyakit kanker serviks ini. Yang terakhir yaitu ada vagina. Vagina merupakan bagian berotot tetapi elastis. Vagina yang merupakan tempat masuknya penis dan tempat awal masuknya sperma. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi saat akan dilahirkan. Seperti yang telah disebutkan, vagina dilindungi oleh sel labia. Bagian vagina juga terdapat selaput tipis yang dikenal sebagai selaput darah atau selaput himen. Selaput darah ini akan semakin tipis dari waktu ke waktu, bahkan bisa pecah dan dapat berdarah ketika direnggangkan. Dan juga biasanya akan hilang melalui aktivitas fisik seperti olahraga. Dan sebagai wanita dapat memilih olahraga yang tidak ekstrim bagi organ vital kita. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan